Halo anak-anak, selamat pagi, berkat Tuhan. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat dan juga semangat tentunya ya. Ya, semoga hari ini di hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 anak-anak selalu dalam berkat Tuhan. Amin. Anak-anak, tidak terasa hampir kurang lebih 1 bulan kita belajar pada semester 2 ini dan sudah belajar satu tema pada tema yang kelima. Untuk hari ini kita belajar tema yang baru, yaitu tema 6 mengenai lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Untuk hari ini pula, kita memasuki subtema yang pertama, yaitu lingkungan rumahku. Kita akan melanjutkan belajarnya, yaitu dengan muatan materinya bahasa Indonesia. Untuk itu, siapkan dulu. Ada alat tulis, buku pulpena 1C, dan jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Pada tema yang keenam ini akan kita pelajari beberapa minggu ke depan. Sebelumnya, Bu Guru ingin bertanya kepada anak-anak, apakah lingkungan rumah kalian itu bersih, sehat, dan asri? Nah, harapan Bu Guru di sini semoga lingkungan rumah anak-anak itu bersih, sehat, dan asri. Apabila anak-anak melihat lingkungan yang tidak bersih, itu tentunya lingkungan tersebut keadaannya juga tidak sehat dan juga asri, bukan? Ya, untuk itu anak-anak, bagaimana supaya lingkungan rumah kalian itu tetap bersih, sehat, dan juga asri? Ya, tentunya anak-anak harus menjaga kebersihan lingkungannya secara rutin, yaitu dengan cara membersihkannya. Membersihkan lingkungan secara rutin. Tentunya ketika anak-anak membersihkan lingkungannya secara rutin, itu harus sesuai dengan petunjuk. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai ungkapan petunjuk. Untuk itu, anak-anak sekarang dapat membuka buku pulpenanya halaman 95. Ungkapan petunjuk adalah ungkapan yang digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Ciri-ciri dari ungkapan petunjuk di sini ada 3. Yang pertama, disusun secara urut. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah halus. Dan yang ketiga tentunya, bahasanya harus jelas dan mudah dipahami. Seperti halnya contoh berikut. Di sini terdapat sebuah gambar tentang percakapan antara ibu dan anaknya. Anak-anak perhatikan dengan baik. Seorang anak bertanya kepada ibunya, "Bagaimana cara mengelap meja, Bu?" Ibunya pun menjawab, "Pertama, basahilah lap kain dengan air. Peraslah lap kain tersebut.
Semprotkan sedikit cairan pembersih kemeja. Gosokkan lap kain kemeja. Nah, anak-anak, pada percakapan tersebut terdapat ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuknya itu terdapat pada kalimat-kalimat yang diucapkan oleh ibunya. Dari kalimat yang diucapkan ibu tersebut, itu memenuhi 3 ciri yang tadi, tersusun secara urut. Kemudian kalimat perintahnya juga halus, serta bahasanya jelas dan mudah dipahami. Dari percakapan tersebut terlihat bahwa ibu memberikan petunjuk bagaimana cara mengelap meja. Nah, itu anak-anak merupakan salah satu contoh ungkapan petunjuk yang ada pada sebuah percakapan. Anak-anak, ungkapan petunjuk akan lebih jelas jika disertai dengan gambar. Seperti contoh berikut. Contoh berikut merupakan contoh ungkapan petunjuk cara membersihkan kamar. Yang pertama, itu harus merapikan benda-benda yang ada di kamar. Kemudian, bersihkan debu yang menempel menggunakan kemoceng atau lap basah. Dan yang ketiga, gambarnya terlihat bahwa sapulah lantai, kemudian pel hingga bersih. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa ungkapan petunjuk lebih jelas dan mudah dipahami apabila disertai dengan gambar. Seperti halnya pada masa-masa pandemi saat ini, biasanya di beberapa tempat terdapat tempelan berupa gambar yang berisi tentang ungkapan petunjuk cara mencuci tangan yang benar. Tentunya anak-anak pernah melihatnya, bukan? Ya, nah untuk itu coba sekarang anak-anak dapat membuka buku bupenanya halaman 100 dan 101. Pada halaman tersebut terdapat ungkapan petunjuk yang disertai gambar. Namun, ungkapan petunjuknya belum urut, belum runtut dan jelas. Ungkapan petunjuk yang disertai dengan gambar tersebut berisikan tentang cara mencuci tangan. Nah, karena belum runtut dan belum jelas, ini tugas anak-anak adalah mengurutkan terlebih dahulu cara mencuci tangan yang benar dengan memberi nomor dari nomor 1 hingga nomor 5. Kemudian setelah urut, coba anak-anak ceritakan ungkapan petunjuk cara mencuci tangan yang benar pada buku tugas tematik kalian. Tuliskan judulnya, yaitu cara mencuci tangan. Kemudian di bawahnya anak-anak tuliskan petunjuk yang pertama apa, kedua apa, hingga petunjuk yang kelima. Tuliskan pada buku tugas kalian. Lalu jangan lupa anak-anak, tuliskan refleksi dan perasaan anak-anak hari ini setelah belajar mengenai ungkapan petunjuk. Begitu ya? Ya, nah anak-anak, ungkapan petunjuk yang sudah kita pelajari hari ini sudah cukup sampai di sini terlebih dahulu. Anak-anak sudah belajar mengenai beberapa hal. Kita simpulkan sebelum kita akhiri pembelajarannya ya. Yang pertama, anak-anak tentunya sudah mengerti tentang apa itu ungkapan petunjuk. Lalu mengerti ciri-ciri ungkapan petunjuk itu apa saja.
Dan sekarang sudah lebih tahu, lebih mengetahui bahwa ungkapan petunjuk lebih jelas apabila disertai dengan gambar. Ya, nah anak-anak, pembelajaran pada hari ini sekiranya sudah cukup materi yang sudah Bu Guru sampaikan. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dan kita pelajari bersama hari ini dapat bermanfaat untuk masa depan anak-anak semua. Itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.